Saya di sini akan menjelaskan tentang persalinan. Yang pertama adalah fase laten atau pembukaan 1-4 cm. Ciri-cirinya kontraksi masih terasa ringan dan tidak teratur. Intervalnya cukup lama. Ibu mungkin merasa seperti menstruasi atau kram perut. Durasinya fase ini bisa berlangsung beberapa jam hingga beberapa hari. Yang kedua adalah fase atip atau pembukaan 4-7 cm. Ciri-ciri kontraksi semakin kuat, lebih sering dan lebih teratur. Intensitas nyeri juga meningkat. Durasinya fase ini biasanya lebih cepat dibandingkan fase laten. Nah, yang ketiga adalah fase transisi atau pembukaan 7-10 cm. Ciri-cirinya kontraksi sangat kuat dan hampir terus-menerus. Ibu mungkin merasa ingin mengejan tetapi perlu menahannya sampai pembukaan benar-benar lengkap. Durasinya fase ini relatif singkat namun terasa sangat intens. Yang terakhir adalah pembukaan 10 cm. Saatnya mengejan. Ketika serviks telah membuka sepenuhnya hingga 10 cm, ibu memakai fase persalinan dengan bimbingan tenaga medis. Ibu akan mulai mengejan untuk membantu bayi keluar dari rahim. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang tahapan darah nifas. Yang pertama adalah lochia rubra, berlangsung 1-3 hari, berwarnanya merah kehitaman. Volume seperti haid berat, darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lanugo, dan mekonium. Yang kedua adalah lochia sanguinolenta yang berlangsung 3-7 hari, berwarna merah muda, volumenya mulai sedikit, darah keluar bercampur lendir. Yang ketiga adalah lochia serosa, berlangsung 7-14 hari, berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit, darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Yang terakhir adalah lochia alba, berlangsung 3-7 hari, berwarna putih bening, merupakan tahap pemulihan. Cairan yang mengandung selaput lendir serviks dan serabut jaringan yang mati. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses penyusutan rahim. Yang dari hari ke-1 sampai hari kedua, rahim akan terasa keras dan terletak setinggi pusat. Tinggi fundus uteri sekitar 12-13 cm di atas simpibis pubis atau tulang di bagian depan panggul. Kontraksi rahim akan terasa cukup kuat untuk menghentikan pendarahan. Di hari ke-3, 4, 5, 6, tinggi fundus uteri menjadi sekitar 3 cm di bawah pusat. Rahim masih terasa cukup keras. Di hari ke-7 sampai ke-8, tinggi fundus uteri turun menjadi sekitar 5 cm di atas simpibis pubis. Rahim mulai terasa lebih lunak. Di hari ke-9, tinggi fundus uteri terus menurun dan sudah tidak teraba di atas simpibis pubis. Rahim semakin mengecil dan mengeras. Sebelum menjelaskan proses laktasi, saya di sini akan menjelaskan dulu bagian-bagian dari payudara. Yang pertama adalah dinding toraks, dinding dada yang berada di belakang jaringan payudara. Otot dada adalah otot yang terletak di bawah jaringan payudara dan memberikan dukungan pada payudara. Yang ketiga adalah lobus, yaitu kumpulan kelenjar susu yang menghasilkan susu. Setiap payudara memiliki 15-20 lobus. Yang keempat adalah puting susu. Bagian yang menonjol di tengah areola puting susu memiliki saluran-saluran kecil yang terhubung dengan kelenjar susu. Yang kelima adalah areola, yaitu bagian yang berwarna lebih elapdi di sekitar puting susu. Areola memiliki kelenjar Montgomery yang menghasilkan minyak untuk menjaga kelembaban puting. Selanjutnya adalah saluran susu. Saluran susu adalah saluran kecil yang membawa susu dari kelenjar susu ke puting susu. Jaringan adiposa, yaitu jaringan lemak yang memberikan bentuk dan ukuran pada payudara. Yang terakhir adalah kulit, lapisan terluar dari payudara yang melindungi jaringan di dalamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme kerja prolaktin dan oksitosin ketika menyusui, yaitu laktasi. Yang pertama adalah anak tersebut lapar, otomatis ibu tersebut ngasih ASI terhadap anaknya. Yang pertama adalah akan terjadi rangsangan awal, yaitu hisapan bayi merangsang saraf di payudara. Nah, di bagian sini adalah ada bagian payudara. Nah, ini akan terjadi kontraksi otot memerah ASI keluar. ASI akan keluar. Nah, ini yang bulat-bulat ini adalah hormon oksitosin, yaitu oksitosin adalah mendorong ASI keluar kelenjar susu menuju saluran susu. Ini ada kelenjar susu, sel otot, sel alveoli, dan ductus. Yang kedua adalah prolaktin, yaitu rangsangan saraf hipotalamus. Tujuannya untuk melepaskan hormon oksitosin, mengirim sinyal ke kelenjar anterior. Nah, ini ada
pituitary posterior, pituitary anterior, hipotalamus sisinya ke pituitary posterior, dan ini adalah hipotalamus. Yang terakhir adalah terjadinya peran hormon oksitosin, yaitu kontraksi otot-otot di sekitar kelenjar susu dan refleks let down.